Yo guys, balik lagi sama gue di channel Tina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ya, ataupun update seputaran Bitcoin, kemudian Sushi sama AAV ya teman-teman ya, sama AAV ya. Karena banyak banget yang request, ya udahlah akhirnya saya pertimbangin untuk saya analisa, share ke kalian. Nah, next videonya kalian bisa komen, kalian mau lihat saya apa. Kemarin tuh banyak juga yang minta untuk Cardano lagi, sama apa lagi teman-teman, pasangannya apa lagi nih, Cardano sama apa. Nah, kalian bisa komen ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Market hari ini lumayan ya teman-teman ya, nggak mendung-mendung amat lah ya. Karena Bitcoinnya juga sudah mengalami kenaikan ya. Ini time frame 1 jamnya dulu kita lihat ya. Walaupun memang kemarin terbentuk ya teman-teman ya, seperti triangle pattern ya, atau bearish pennant ya. Dia sudah terbreakdown teman-teman ya, sampai 47 ribuan something. Cuman memang kita bisa lihat di sini. Di sini areanya dipertahankan. Ada kang seroknya nih teman-teman. Akhirnya market bisa going up kembali. Jadi menurut saya bukan retail biasa lah yang melakukan hal seperti ini, bisa going up sampai berapa nih, dari 47 sampai sekitaran 51, kisaran 4.000 dolar naiknya teman-teman ya. Ya, jadi bukan retail biasa ya, yang mainnya kecil-kecil ya, enggak lah teman-teman ya. Kalau market bisa going up seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini terbentuk lagi ya sebuah pattern baru teman-teman ya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya. Ininya mungkin agak lebih bawah sedikit. Nah ya teman-teman ya, seperti yang namanya descending Broding Wedge pattern nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya. Dan targetnya ke kisaran berapa bro? Masih di sini teman-teman ya. Strong resistance yang terdekatnya itu di kisaran 52 sampai 53 ribu dolar. Jadi kemungkinan akan adanya reaksi dari seller di sini ya. Mungkin terrejectnya bisa cuman reject sebegini, lanjut menaik teman-teman, atau malah di sini reject cukup kencang, membawa Bitcoin terbreakdown kembali ke kisaran 48, 49, bahkan ke 47 ribu dolar gitu teman-teman ya. Jadi memang ini adalah area krusial ya, yang harus diperhatikan untuk jangka pendeknya atau terdekat ini ya, kisaran 52 sampai 53 ribu dolar teman-teman ya. Karena memang sebelumnya ini menjadi, kita bisa lihat ya teman-teman ya, sebelumnya ini menjadi support dan resistance juga nih ya, kisaran-kisaran area situ nih teman-teman ya. Jadi memang itu adalah area yang kemungkinan akan di testing oleh si Bitcoin terlebih dahulu ya. Nah, baru nanti konfirmasinya apakah dia melanjutkan kenaikan setelah testing di area sini ya teman-teman ya. Mungkin akan sideways terlebih dahulu atau struggling di kisaran 51, 52, 53, atau malah dia langsung terreject kembali teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai di kisaran area ini nih. Jadi memang yang kemarin sudah akumulasi mungkin bisa mengurangi muatan ya teman-teman ya, di kisaran-kisaran sini ya, untuk jaga-jaga ya. Nah, kemudian kita lihat lagi teman-teman ya, untuk time frame 4 jamnya. Nah, ini mungkin saya akan hapus ya. Nah, ini untuk time frame 4 jamnya untuk si Bitcoin. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, sekali lagi saya reminder nih ya, di sini ada kesamaan nih teman-teman. Di sini ada kesamaan ya, ketika market drop ya di bulan Mei. Ini juga market drop kemarin ini ya teman-teman ya, bikin wick panjang sekali ke bawah ya, bagian shadow lower candlenya di bagian sini juga ya. Jadi berpotensi apa ya, berpotensi sama nih, ini sama persis nih teman-teman. Kita bisa lihat nih ya, setelah dia terbreakdown nih teman-teman ya, tuh ya, bikin wick panjang, akhirnya market up dulu nih, going up, kemudian untuk melanjutkan penurunan, up lagi, turun lagi. Jadi istilahnya sideways ya, butuh waktu ini dari Mei sampai terakhir dia bullish momentumnya ini Juli nih teman-teman ya. Jadi Mei, Juni, Juli, sekitaran 2 bulan lah teman-teman ya. 2 bulanan market ini sideways seperti ini sampai up ya, sampai kena pump oleh whales yang akumulasi di area sini teman-teman ya. Jadi itu yang mungkin akan kita temukan di Bitcoin nih, kondisi sekarang ya. Jadi ini kurang lebih sama nih teman-teman ya, market down ya teman-teman ya, kemudian going up, dan mungkin akan going down, up lagi, terus down lagi. Kan sangat volatile ya. Di kisaran berapa bro? Resist terdekatnya di kisaran 52, 53 ribu dolar ya. Untuk supportnya itu di kisaran berapa di sini teman-teman? Di kisaran 39 sampai 40 ribu dolaran, sekitar itu adalah key supportnya si Bitcoin. Jadi sangat mungkin sekali ya teman, dia balik drop lagi ke kisaran 42, 43 ribu ya, kemudian up lagi, terus down lagi, up lagi, down lagi, sampai nah ini ya. Jadi kita bisa melihat lama-lama ya, tekanan dari si seller ini ya semakin melemah teman-teman. Tapi memang area sini akan dipertahankan, semoga seperti itu ya. Kalau misalkan kita beracuan seperti sebelumnya nih
nih teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya, pelemahan dari si seller lama-lama ini melemah, tapi area sini benar-benar dipertahankan oleh big fan atau whales gitu teman-teman ya, sampai di sini benar-benar kena momentumnya, kena pump teman-teman ya. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame yang lebih gedenya lagi teman-teman, ini kan 4 jam ya, kita langsung ke weekly-nya. Nah ini weekly-nya teman-teman ya. Sebentar saya geser dulu. Nah ini weekly-nya kita bisa melihat sangat jelas juga teman-teman ya. Ini kita beberapa kali ya ini struggling teman-teman ya, menjadi resisten yang cukup kuat di area sini. Dan kita testing terakhir kali testing itu di kisaran 20 Septemberan sekitar itu, kemudian market going up kembali. Jadi memang area sini adalah area yang mungkin sekali untuk ditesting oleh si Bitcoin sebelum melanjutkan rally-nya kembali gitu teman-teman ya. Jadi memang buat yang istilahnya mau cicil beli ya atau averaging down ya, mungkin bisa persiapkan diri gitu. Dan kalian harus dior lagi loh teman-teman ya. Ini hanyalah sebuah analisa, belum pasti benar. Dan strong supportnya di mana di sini? Di 29.30 ribuan sekian gitu teman-teman ya. Untuk si Bitcoin. Nah, jadi ini key support ya. Lalu di sini adalah strong supportnya teman-teman ya. Jadi memang saya berharapnya seperti apa nih kalau saya pribadi gitu kan. Ada yang nanya, "Oh, intinya kalau bro sendiri berharap seperti apa?" Saya sendiri berharap ya teman-teman, walaupun sekarang sudah up, market ini up ya, cuman saya sendiri lebih realistis aja lah gitu. Kita nggak usah berharap masuk ngepam segala macam gitu ya. Kita selalu persiapkan aja dia sideway ya. Mungkin butuh waktu teman-teman ya sideway gitu kan, apalagi nanti tanggal 14 sampai 15 kan ada pertemuan dari federal gitu kan teman-teman ya, mengenai regulasi ke depan dan lain sebagainya. Mungkin itu juga cukup penting. Jadi kita masih wait and see dulu teman-teman ya. Jadi kemungkinan dia akan gini teman-teman ya, sebelum melanjutkan penguatannya. Mungkin nanti akan terbentuk seperti falling wedge atau ya pattern apalah gitu teman-teman ya. Jadi memang kita masih menunggu saja, sabar aja teman-teman ya. Buat yang mau averaging down ya sabar di beberapa titik support penting dari si Bitcoin. Dan perhatikan juga buat kalian yang mau cicil di beberapa titik resisten pentingnya si Bitcoin ya. Dan so far untuk sekarang ini memang dia masih berada ya, mampu berada di atas MA50 nya nih, garis warna oranye sini weekly-nya teman-teman. Jadi itu adalah pertanda yang bagus sekali. Cuman memang sekali lagi saya infokan atau ingatkan, hati-hati ya teman. Ini berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder teman-teman ya. Jadi saya sudah ingatkan ya, semoga kalian bisa dior lagi ya, analisa kembali ya teman-teman ya. Jadi memang ini adalah area penting terdekat itu kisaran 52 sampai 53 ribu dolar untuk si Bitcoin. Dan jadi menurut saya masih kemungkinan besar gak dia hit ke kisaran ataupun testing di kisaran 39-40 ribuan dolar ya, masih mungkin sekali untuk si Bitcoin gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk si Bitcoin. Nah ya, next kita bahas untuk Sushi ya teman-teman. Jadi Sushi ini memang sudah terbreakdown cukup dalam. Ini dalam banget loh teman-teman ya, ini dalam banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ya, di sini nih sebelumnya ini ya menjadi istilahnya strong support, cuman jebol juga temen di sini. Dan akhirnya dia testing di sini sebelumnya nih, support sebelumnya nih di sini itu di kisaran 79 ribuan lah, sekitar itu teman-teman. Kemudian dia sudah mantul dulu teman-teman, sekarang lanjut koreksi lagi karena memang di sini sebelumnya menjadi support ya, bisa kita bilang ya lumayan strong support. Di sini langsung terjadi rejection. Jadi yang sebelumnya menjadi support itu menjadi resisten yang baru gitu teman-teman ya. Jadi untuk si Sushi ini sendiri ya, ini time frame daily ya by the way teman-teman ya. Jadi semoga dia mampu mempertahankan posisinya ya, bisa close back di atas area ini untuk melanjutkan penguatannya. Jadi memang close back di atas area mana di sini yang menjadi support sebelumnya itu di kisaran 92 ribuan sekitar itu ya teman-teman ya, untuk si Sushi ini sendiri. Nah kalau misalkan dia mampu mempertahankan posisinya nih ya, kita berbicara kalau misalkan dia mampu mempertahankan posisinya di atas ini sideway untuk melanjutkan penguatan ya teman-teman ya, dia harus konfirmasi sideway dulu ya, sekitar area situ. Nah coba kita lihat teman-teman ya, kita tarik pakai Fibo aja dari swing high ke swing low nya ya. Nah ini dia teman-teman ya, next resistance atau area yang harus ditembus oleh si Sushi ya, itu adalah retracement 0,2 atau sekitaran 98.900 ribu. Next lagi retracement 0,382 atau sekitaran 116 ribu rupiah teman-teman. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 130 ribu rupiah. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 144.969 rupiah
teman-teman. Jadi ini adalah beberapa area resisten next target dari si Sushi ini sendiri. Kalau memang benar-benar konfirmasi ini adalah bottoming dari si Sushi. Ya tentunya kita butuh konfirmasi dia berhasil close back di sini sideways, melanjutkan penguatan, kemudian dia retest kuat untuk going up kembali. Ya teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk Sushi kurang lebih seperti itu, dan daily-nya dia juga sudah masuk area oversold nih, extreme oversold nih teman-teman, sampai masuk ke area 24 ya di RSI-nya teman-teman ya. Jadi memang sebelumnya dia sudah masuk extreme oversold, cuman memang testing di kisaran 98.000, going up, kemudian lanjut drop lebih dalam lagi, dia masuk lagi ke extreme short yang lebih bawah lagi. Nah, jadi ini sekelas untuk Sushi ya teman-teman. Jadi yang buat yang sudah cicil-cicil ya mungkin bisa bersabar dulu ya, jangan melakukan aksi cicil beli terus menerus gitu ya. Jadi itu sekelas untuk Sushi. Next kita bahas untuk si AAV. Nah ini untuk AAV dia so far lebih bagus ya, sedikit lebih bagus daripada si Sushi pergerakannya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, sebelumnya ini memang menjadi nih tempat dia sideways terlebih dahulu ya, ataupun testing sebelum melanjutkan rally-nya. Kemudian di sini ya langsung going up kembali market ya teman-teman ya untuk si AAV ini sendiri. Jadi memang area sini ya kita bisa lihat so far ya menjadi area yang masih dipertahankan oleh big fan atau whales ya di market AAV ini sendiri. Kita bisa melihat ya teman-teman ya beberapa kali ini, dan sekarang ini lagi testing. Jadi hopeful, dan sekarang nih ya posisi testing yang sekarang ini sudah masuk area extreme oversold juga untuk RSI time frame daily-nya AAV. Ya kalau misalkan kita lihat pun di area sini ya teman-teman ya, waktu dia testing malah pullback sampai kisaran 2.500-an, ini belum masuk area extreme oversold nih untuk si RSI-nya. Cuman memang untuk area sekarang sudah masuk nih, kondisi sekarang, posisi sekarang. Ya jadi hopefully untuk AAV ini bisa melanjutkan kenaikannya seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si AAV. Namun kalau misalkan area ini sudah tidak istilahnya direspek lagi teman-teman ya, seperti sebelumnya, dia berpotensi kemana? Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, area sebelumnya yang menjadi dia tempat kita bisa lihat sideways lah teman-teman ya di sini, di kisaran-kisaran area ini ya, itu di sekitar berapa? Di sekitar 1.070.000-an, sekitar itu teman-teman ya. Jadi next support kuatnya di kisaran itu ya, kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan AAV di sebelumnya time frame daily teman-teman. Jadi ini strong support next lagi ya. Cuman memang saya nggak berharap lah AAV sampai drop sedalam itu ya. Saya ngarepnya gimana, dia mampu mempertahankan posisinya di sini ya, kemudian going up, tapi kemungkinan dia pasti akan testing dulu di EMA 21 dan 34 ya. Ini garis warna merah dan biru ini indikator ini teman-teman ya, testing ini sama seperti ini testing teman-teman ya. Nih testing, kemudian ketika dia testing dan going up, pasti dia retest kembali untuk melanjutkan penguatan gitu. Jadi setelah dia testing ya going up ya, kemungkinan besar dia pasti retest lagi teman-teman sebelum going up seperti ini nih ya. Dia testing going up, dia retest lagi, terbreakdown, kemudian lanjut lagi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi waktu itu juga sudah saya bahas, sejauh apapun ya price action sudah meninggalkan EMA 21 dan 34 nya, suatu saat dia akan kembali testing kembali teman-teman ya. Kita udah lihat ya beberapa kali dia ini, apalagi yang ini nih, waktu dia rally seperti ini akhirnya testing lagi ya. Ini rally seperti ini akhirnya testing lagi ya teman-teman ya. Jadi memang menjadi salah satu pertimbangan dan indikator yang cukup penting juga nih teman EMA 21 dan 34 ya. Jadi memang harapannya seperti itu. Dan kalau memang benar-benar ini konfirmasi menjadi bottoming dari AAV time frame daily-nya ya teman-teman ya, kita tinggal tarik aja dari swing high ya teman-teman ya. Di swing high-nya ini kan terlalu weak ya, kita ambil dari swing high-nya di sinilah teman-teman ya, swing high ke swing low. Nah ini teman-teman ya, jadi saya ambil swing high-nya itu dari sini di kisaran 4.900-an ya di sini, karena memang kita bisa lihat di sini menjadi strong resistance nih. Jadi saya ambil dari swing high-nya di situ teman-teman ya, nggak di wick-nya yang atas nih ya teman-teman ya, karena memang ini cuma sekilas aja langsung drop lagi up nih. Jadi memang saya lebih konfirmasi lihat di swing high-nya di sini lah ya. Nah next target untuk AAV ya itu di retracement 0,2 atau sekitaran 3 juta. Next lagi di retracement 0,3 atau sekitaran 3.400.000. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 3.690.000-an, dan di next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 3.996.000-an. Jadi itu adalah beberapa target resisten
ya. Mungkin jangka pendek dan sampai jangka menengah untuk si AAV yang harus dia lewati ya. Mungkin dia agak struggling seperti ini ya untuk melanjutkan penguatannya di swing high-nya yang saya ambil itu di kisaran 4.960.000-an di sini. Teman-teman ya, terakhir kali dia beberapa kali mencoba untuk nge-break ya, nge-cross di atas ini tapi gak berhasil nih teman-teman ya. Jadi kita bisa beranggapan kalau menjadi strong resistance juga nih di area situ ya teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat di area sini nih, kalau misalkan saya tarik garis ya teman-teman ya, tarik garis di sini tuh, sebelumnya menjadi support dan resistance juga teman-teman. Oke ya, tuh menjadi support dan resistance juga untuk si AAV ini sendiri ya. Jadi ini sekilas untuk kebahasan AAV ya. Kalau misalkan pun kita lihat untuk time frame yang lebih kecilnya lagi seperti apa bro untuk AAV sebentar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat untuk si AAV time frame 1 jamnya ya, dia udah membentuk ini bottom 1, ini higher low ya. Semoga dia membentuk yang namanya higher low kembali, ini konfirmasi untuk melanjutkan penguatan membentuk yang namanya higher high. Ya, jadi untuk jangka pendeknya dia terlihat uptrend teman-teman ya, dan semoga mampu mempertahankan posisi uptrend ini untuk mengejar beberapa target resisten terdekatnya dari si AAV. Ya, cuman memang yang harus diwaspadai teman-teman ya di area ini untuk jangka pendeknya nih. Di area sini sekitaran 2.700.000-an ya. Jadi itu adalah area terdekat yang harus diwaspadai nih di area sini. Karena memang itu kita bisa lihat ya, terakhir kali market ditekan sampai drop ya teman-teman untuk si AAV itu di area sini. Jadi memang kita bisa beranggapan kalau area itu menjadi area yang mempunyai selling pressure yang cukup tinggi ya, karena memang sebelumnya itu ditekan sekali nih di area sini untuk si AAV itu sendiri ya. Jadi itu sekilas untuk si AAV teman-teman ya. Dan Sushi, Bitcoin juga bahasannya, semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa dior lagi untuk melakukan transaksi jual atau beli open posisi ataupun close posisi di Bitcoin, di Sushi ataupun di AAV ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.